Salam jumpa kembali dengan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa melalui YouTube Logos HKBP Limo dengan renungan kita singkat untuk pagi hari ini yang tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 9. Demikian bunyinya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, manusia itu tidak pernah puas atau merasa cukup. Maka manusia itu selalu mencari segala sesuatu yang dapat menyenangkan dirinya. Apakah itu dengan cara yang benar ataupun salah? Manusia itu selalu berinovasi atau berkreasi. Itu adalah salah satu contoh yang positif. Hal yang negatif pun dilakukan oleh manusia itu. Keinginan yang tidak tercapai menurut manusia itulah yang selalu membuat kita atau mereka bersungut-sungut. Mungkin karena sedang sakit, keadaan ekonomi yang lemah, dan masih banyak contoh yang lain yang dapat membuat kita bersungut-sungut atau merasa tidak puas. Saudaraku yang terkasih, kita sering ragu akan kuasa karunia Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita hanya mengandalkan diri kita sendiri dan mengandalkan pikiran kita sendiri. Akhirnya kita menjadi jauh darinya atau jauh dari Allah Bapa yang di surga. Dan kita juga tidak pernah memahami kasih karunia Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam keadaan yang sangat sulit itulah kita sering bersungut-sungut dan selalu bertanya, kenapa hidup saya seperti ini? Maka saudaraku yang terkasih, kasih karunia Allah Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Allah itu nyata dalam hidup kita, bukan sekedar kata-kata belaka. Ia telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus, supaya kita hidup kembali, dan anaknya yang diutus ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Maka saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus adalah jaminan hidup kita. Bila mana kita merasa sedang dalam tidak baik-baik saja, datanglah kepadanya, berdoalah kepadanya, maka dia akan menopang hidup kita. Marilah menjadi manusia yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang bijak. Bila saat ini kita sedang menghadapi berbagai masalah dan kesulitan, atau kita katakanlah kita belum berhasil menurut ukuran dunia secara ekonomi dan lain sebagainya, mungkin Tuhan sedang menguji iman percaya kita. Seberapa tekunkah kita meminta kepada Yesus, seberapa tekunkah kita mendekatkan diri kepadanya. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, nikmatilah hidup ini sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus, bukan sesuai dengan keinginan kamu. Dan jika Tuhan telah memberkati kehidupan kita, maka ingatlah untuk berbagi kepada orang yang layak untuk kita. Tidak ada jalan yang berbukit yang tidak bisa kita lalui jika kita melaluinya dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan kehati-hatian. Begitulah hidup ini. Tidak sepanjang masa kita akan diberikan kebahagiaan dalam hidup ini, tapi
penderitaan yang menurut kita penderitaan adalah menguji iman percaya kita. Demikian juga hidup kita. Marilah menjadi orang yang sabar dan tekun yang menanti kasih Yesus Kristus. Karena jika kita hidup di dalam Yesus, maka kita akan menjadi saluran berkat untuk orang lain. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, jangan cepat berputus asa, jangan pernah menyalahkan diri dan juga menyalahkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tapi marilah selalu bertekun atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita dikasih pikiran yang bijak. Mari kita gunakan pikiran kita itu untuk menyelesaikan segala sesuatu pergumulan di dalam hidup kita. Jadilah menjadi orang yang selalu berbahagia dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih, kita berdoa. Bapa Allah yang di surga, Tuhan telah mengajar kami supaya kami selalu kuat dalam menghadapi rintangan yang ada di dunia ini. Dan supaya kami tidak menjadi orang yang gampang rapuh jika terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan, yang kami anggap dapat merusak kehidupan kami atau menghalangi kebahagiaan kami. Tuntun kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak yang selalu ingat akan kasih karunia Tuhan. Kami jauhkan dari rasa sombong, jauhkan dari rasa dengki, supaya kami selalu bersyukur atas karunia yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Ampuni Tuhan kami dari segala dosa dan perbuatan kami, supaya kami layak untuk menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terimalah doa kami ini. Amin.